Jadi nabi itu mayoritas. Para nabi diangkat oleh Allah Ta'ala ketika umur mereka itu 40 tahun. Ya kan? Wa ma bu'itsa nabiyyun illa ba'da tamamil arba'in. Kecuali setelah sempurna umur 40. Jawabkan ya bro. Iya mantas. Jadi beliau ini 40 itu zamanu akhdihi fin naqs wa dha'f. Jadi 40 tahun itu mulai lemah, mulai berkurang. Segala-galanya itu, Mas. Kekuatan kan berkurang. Kegantengan berkurang. Syekh Abu Sa'ud Ibnu Sibil itu ditanya oleh seseorang ulama, lima la tatasarraf. Jadi Ibnu Sibil ini adalah seorang muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menurut Syekh Ibnu Arabi makamnya itu lebih tinggi daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan apa-apa, karena ketika ditelusuri oleh Syekh Ibnu Arabi makamnya itu nggak ada ujungnya secara kerohanian. Makamnya Ibnu Sibil. Tapi kalau makamnya Tuan Syekh itu ada ujungnya. Ini kan pandangan beliau ya, terserah mau percaya mau enggak kan, silahkan baca sendiri gitu kan, ya kan? Saya cuma ngutip ya. Oke lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nur Sadsun, cahaya yang ke 66. La tatlubanna minallahi ta'ala syai'an siwal maghfirati lidzunub as-salifah. Fil amr, dalam tentang perintah bitalabil maghfirah, meminta ampunan, wal ismah, penjagaan, wa taufik wa ridho wa sabri, kesabaran, minallahi ta'ala, dari Allah. Kata beliau, la tatlubanna minallahi syai'an siwal maghfirati lidzunub, janganlah engkau meminta, sungguh ini kata tatlubanna, sungguh jangan engkau minta dari Allah Ta'ala sesuatu selain ampunan dari dosa yang terdahulu, wal ismata minha fil ayyamil atiyatil lahiqah, dan penjagaan atas atau dari dosa-dosa itu di hari-hari yang akan datang, lahiqah, yang mendatang. Wa taufiqi li husni ta'ah wa imtithalil amri wal intihai nawahi, dan taufik untuk memperbaiki ketaatan, taufik untuk melaksanakan perintah, wal taufik untuk selesai dari larangan-larangan, taufik untuk ridho dengan pahitnya takdir Allah, wasabri ala syada'idil bala, dan kesabaran atas beratnya ujian, wasyukri ala jazilin na'ma'i wal ata, dan bersyukur atas taufik untuk bersyukur atas besarnya kenikmatan dan pemberian, dan taufik atas atau untuk kewafatan dengan penutup yang baik. Walluhuqi bil anbiya wasiddiqin wasyuhada wassolihin, dan bergabung dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah adalah teman yang terbaik. Nah, ini nih garis bawahi. Ini wow. Garis bawahi. Wow banget ini, gue banget ini. Kata Tuan Syekh ini yang perlu digarisbawahi, wala tatlub minhu dunya wala kashfal faqri wal bala'i ilal ghina wal afi. Dan janganlah engkau itu meminta dunia dari Allah, meminta engkau disingkapkan dari kefakiran atau disingkapkan dari ujian kepada kondisi kaya dan sehat, kaya dan selamat. Tetapi balir ridho bima qasama wa dabbar, tapi mintalah engkau ridho dari Allah
dari apa yang Allah bagi dan apa yang Allah atur. Subhanallah. Ini apa ini ya? Sindirannya luar biasa ini kayaknya. Nuklir ya. Dia ngomongnya itu enggak langsung to the point. Langsung to the point dia. Jadi bikin apa ya? Bikin barat gini. Bikin dia terlena dulu. Ini namanya hipnoterapi. Setelah dia masuk, baru nuklirnya. Wala tatlub min dunya kasfal fakir. Terus. Was'alhul hifdzad daim. Mintalah kita kepada Allah meminta penjagaan yang langgeng, yang abadi. Alama aqamaka fihi, atas posisi yang sudah Allah Ta'ala posisikan, tempatkan di dalam wa'ahalak sama Allah Ta'ala posisikan diri kita di dalam tempat wabtalaka, dan atas posisi yang Allah menguji kita di sini. Sampai ilaan yang kulaka minhu ila ghairihi wadidih, sampai Allah Ta'ala itu memindahkan kita dari posisi tadi kepada posisi yang lain ataupun lawan dari posisi yang pertama. Kan erat kaitannya dengan tadi itu, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap kondisi, setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap nafas. Dan jangan meminta Allah kita memindahkan posisi kita ya. Iya. Biarkan aja. Allah memposisikan kita ya. Malah yang dipinta itu adalah hifzunnya. Iya. Penjagaannya. Iya. Alama aqamaka bihi wa halak wa btalaka. Sampai mana? Ila ayyumkilaka minhu, sampai pada saatnya Allah memindahkanmu minhu. Min ini dari posisi mana? Ya. Dari ma aqamaka. Dari ma aqamaka Ila ghairi ma aqamaka wadidihi. Wadidihi sama aqamaka. Sama. Mana nih? Sekagok amat jam 5 mepet. Yang dari tadi. Besok baiklah. Dan itulah. Allah belum takdirkan kita, Bim. Justru itu. Nah itu sesuai dengan apa? Ini terang. Nah, dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi tadi baik. Di mana ketika beliau membahas tentang fas hikmatin milkiyah di kalimatin lutiyah. Beliau membahas wa ma bu'itsa nabiyyun illa ba'da tamamil arba'in wa huwa zamanu akhdhihi bin naqs wa dha'f. Itulah rahasianya, artinya di sini sebelum sana, sebelum pindah ya. Tuan Syekh memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah yaitu penjagaan yang abadi kan. Di mana penjagaan yang abadi ini Allah selalu menjaga kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi bukan kita yang menjaga tapi Allah yang menjaga. Sehingga nilai yang bisa diambil dari sini adalah kita itu pasrah kan ya. Iya. Kita itu pasrah. Nah ini yang saya cari. Nah, apa sih definisi tawakal? Doanya banyak kan? Iya. Ini penjernihan kerohaniannya kemana pengaplikasiannya? Yang ada apakah pemasaran secara yang timbul dari hawa nafsu ataupun dari keriduan itu sendiri terhadap apa yang telah Allah bagikan buat kita. Nah, di sini jelas. Jadi kepasrahan kepada Allah itu tidak meminta dunia, tidak juga minta dibebaskan dari kefakiran, dipindahkan juga ke alam kekayaan, tidak minta sehat, dan juga tidak minta penyakit, tidak juga minta apa, tapi yang dipinta
kepada Allah adalah penjagaan yang langgeng dari sesuatu yang Allah kodokkan, yang Allah berikan kepada kita. Dijaga oleh Allah. Biarkan ikhtiar Allah yang mengatur kita gitu kan. Betul. Bukan ikhtiar kita gitu. Ini maksudnya doa. Jadi bro, kalau ngedoa terus aja ngedoa. Tapi bukan berarti memaksakan Allah untuk memindahkan irodah Allah kepada irodah yang kita inginkan. Itu salah bro. Nah makanya di sini paham sekarang. Dijelaskan lebih ini ya. Lebih detail lah ya. Oke. Segitu ya. Kan tadi sedikit saya bahas. Tapi ini juga bro merupakan irodah Allah bro. Jadi nabi itu mayoritas. Para nabi diangkat oleh Allah Ta'ala ketika umur mereka itu 40 tahun. Ya kan? Wa ma bu'itsa nabiyyun illa ba'da tamamil arba'in. Kecuali setelah sempurna umur 40. Jawabkan ya bro. Iya mantas. Jadi beliau ini 40 itu zamanu akhdhihi fin naqs wa dha'f. Jadi 40 tahun itu mulai lemah, mulai berkurang. Segala-galanya itu mah. Kekuatan kan berkurang. Kegantengan berkurang. Ya, keriput pasti. Keriput ya kan. Terus kalau gua enggak sih. Terus jenggot, rambut mulai memutih kan. Ya kan? Maka nidzalika yatlubu himmatan mu'athirah. Padahal ini menceritakan Nabi. Padahal waktu itu beliau itu menginginkan kesemangatan yang kuat, berpengaruh, memiliki pengaruh yang efek yang besar. Nah terus kalau dia bertanya fa in qulta wa ma yamna'uhu 'anil himmatil mu'athirah wa hiya mawjudatun bisalikin anil adba. Apa sih yang membuat Nabi Lut ini tidak mau mengejar himmah, kesemangatan yang tinggi, sementara kesemangatan yang tinggi itu ada di kalangan para salik, orang-orang yang sedang berproses menuju Allah Ta'ala. War rusul aula biha. Sementara para rasul itu lebih berhak untuk memiliki himmah. Potensi itu. Nah, tuh. Karena ada tanggung jawab. Tuh. Nah kata Ibnu Arabi, kulna sodakta, iya kamu benar. Ini benar. Benar. Tapi ada yang nggak kamu tahu, lakin naqasaka ilmun akhar. Ada ilmu lain yang kurang nggak kau ketahui. Itu apa? Wadzalika annal ma'rifata la tatruku lil himmati tasarrufan. Bahwa kemakrifatan itu tidak membiarkan himmah hidup. Nah, himmah tidak ma'rifat itu tidak membiarkan himmah pribadinya. Himmah kesemangatan pribadinya itu hidup. Tidak membiarkan kan? Nah, sehingga isinya apa? Isinya ya di sini. Membiarkan Allah Ta'ala itu memindahkan dirimu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Fakullama alat ma'rifatuhu naqasa tasarrufuhu bil himmah. Setiap kali kemakrifatan seseorang itu semakin tinggi, fakullama alat ma'rifatuhu alat tinggi, ala ya'lu uluan. Iya, jawabannya naqasa tasarrufuhu bil himmah, sehingga berkurang. Semakin tinggi maka himmahnya semakin bukan himmahnya. Semakin tinggi maka keinginannya itu akan berkurang. Kan? Kenapa? Ada dua sebab. Wadzalika liwajhain. Ada dua sebab. Yang pertama, litahaqquqihi bi maqamil ubudiyah. Untuk menegaskan, menancapkan maqam ubudiyah dalam dirinya. Dan dia melihat ila asli khalqihi at-tabi'i. Dia melihat pada asal penciptaan tabiatnya. Yang tabiatnya itu adalah lemah. Otomatis orang yang lemah ngapain merasa kuat? Itu kan? Sehingga dia membiarkan dirinya itu lemah. Yang kedua, ahadiyatul mutasarrifi wal mutasarrafi fihi. Kesatuan antara al-mutasarrif, zat yang mengatur, wal mutasarrifi dan orang yang diatur. Artinya kan dia sudah pasrah. Otomatis karena dia saking cinta ke Allah Ta'ala, karena dia sudah marifat ini. Ahadul mutasarrif wal mutasarrafi fihi. Manunggal kaulani Gusti. Nah, eta. Sehingga
fala yara ala man yursilu himmatahu fayamna'uhu dzalika. Sehingga Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada seseorang yang melepaskan himmahnya, seseorang yang membiarkan himmahnya, tidak mengatur himmahnya, kemudian dicegah oleh Allah. Enggak. Ya, artinya ketika seseorang itu membiarkan kesemangatannya, membiarkan perbuatan Allah mengalir dalam dirinya, otomatis dia kemarifatannya semakin kuat. Artinya makomnya semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, disitulah ada seorang muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Syekh Abu Abdullah Ibnu Qaid. Ada Syekh Abu Sa'ud Ibnu Shibil. Itu ditanya oleh seseorang ulama, lima la tatasarraf. Jadi Ibnu Shibil ini adalah seorang muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang menurut Syekh Ibnu Arabi makamnya itu lebih tinggi daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan apa-apa, karena ketika ditelusuri oleh Syekh Ibnu Arabi, makamnya itu nggak ada ujungnya secara kerohanian, makamnya Ibnu Shibil. Tapi kalau makamnya Tuan Syekh itu ada ujungnya. Ini kan pandangan beliau ya, terserah mau percaya mau enggak kan, silahkan baca sendiri gitu kan, ya kan? Saya cuma ngutip ya. Itu sekilas dari Ibnu Shibil. Nah, kembali ke kisah. Lima la tatasarraf, ada seseorang yang namanya Abu Abdullah Ibnu Qaid bertanya kepada beliau, lima la tatasarraf, kenapa sih kamu enggak bertasarruf? Enggak mengatur diri sendiri? Kenapa? Faqala Abu Sa'ud, taraktul haqqa yatasarrafu bi kama yasha. Saya membiarkan Allah Ta'ala itu mengatur diriku sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi dia Abu Sa'ud tadi? Abu Sa'ud Ibnu Shibil. Abu Sa'ud sudah bagikan apa? Dia itu sudah tidak memiliki lagi warna, melebur selebur-leburnya, menenggelamkan diri di dalam kemakrifatan kepada Allah. Sehingga biarkanlah Allah yang mentasarufkan diri. Dan dia juga tidak memohon. Iya. Tasaruf itu. Ya, kemana sih? Tasaruf itu bahasa kerennya apa ya? Mengatur. Wah, nah. Lumrah mengatur. Lebih tinggi lagi. Transaksi. Berkuasa melakukan sesuatu apapun atas izin Allah. Tasarruf, sorofa. Tidak memberikan perubahan lah bahasa kitanya. Iya, tidak berubah, tidak diberikan mandat merubah sesuatu. Kalau Tuhan saya kan bisa merubah sesuatu. Ya, biarkanlah perubahan demi perubahan itu Allah kan saja yang memberikan perubahan apapun terhadap dirinya ataupun juga terhadap orang lain. Jadi udah tenggelam di alam panah. Jadi panah lagi dia mah. Udah panah lagi dia. Menguasai, diberikan kekuasaan, ya. Diberikan pengaturan. Iya, itu ujungnya mengatur. Jadi intisarinya adalah Syekh Abu Sa'ud Ibnu Shibil ini, kenapa makom beliau itu begitu tinggi bahkan gak ada ujungnya? Ya tadi, karena dia sudah semakin tinggi ma'rifatnya, maka katakanlah keinginan dirinya itu semakin turun, semakin berkurang. Ketika dia sudah lepaskan itu semua otomatis, dia gimana? Allah Ta'ala. Seperti gambaran mayat di depan orang yang memandikannya, atau bola di depan orang yang memukulnya, atau bayi di pangkuan ibunya.
Terserah ibunya. Terserah ibunya. Mau dilempar, mau Betul. dibunuh. Atau yang tukang mandiin mayit, gimana dia membolak-balikan mau dibuang, mau diapain tak? Tapi secara ada, Ya. secara tidak ada orang yang memandikan mayit kasar. Enggak. Nah gitu. Tidak ada yang memandikan mayit itu kasar. Pasti dengan penuh. Dengan sifat-sifatnya. Nggak ada kan orang yang mandi mayit belum pernah dengar kita mandi mayit itu dijejak di depan. Ya seburuk apapun kan. Ada kisah lain lagi yang berkaitan tentang Syahbu. Ya samalah muridnya Tuan Syekh. Ada seorang murid Tuan Syekh yang namanya Syahbu Madian. Beliau itu bertemu dengan Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak ini adalah putranya Syekh Abdul Qadir. Ini disebutkan. Qala ba'dul abdal li Syekh Abdul Razak, qul li Syekh Madian. Ya Aba Madian. Lima la ya'tasu alaina syai'un wa anta ta'tasu alaikal asya' wa nahnu narghabu fi maqamik wa anta la targhab fi maqamik. Sebagian wali abdal berkata kepada Abdul Razak Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, katakanlah kepada Syekh Abu Madian, wahai Abu Madian, kenapa tidak ada kesulitan yang kau dapatkan sementara kami selalu mendapatkan banyak kesulitan. Kami menginginkan makommu dan kamu tidak menginginkan makom. Nah, padahal wakadzalika kana, begitulah adanya. Ma'akauni Abi Madian kana indahu dzalikal maqam wa ghairu. Jadi makomnya wali abdal itu dimiliki oleh Syekh Abu Madian. Wa ghairu, dan selain makom itu pun punya, dimiliki juga oleh Abu Madian. Wa nahnu atamu fi maqamil ajzi wa dha'f minhu. Ya, wa ma hadza qala lahu hadzal badal maqal wa hadza min dzalikal qabili aidan. Dan itu juga sama. Artinya Syekh Abu Madian ini lebih sempurna daripada wali abdal itu. Ya ibaratnya wali abdal dia itu punya satu makom. Kalau Abu Madian itu memiliki banyak makom yang nggak kehitung bahkan. Kalau wali abdal mendapatkan kesulitan, kalau Abu Madian nggak mendapatkan kesulitan setelah ma'rifat. Ya itu sama. Karena Abu Madian membiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dirinya. Makanya dalam sebuah hadis kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan ma'adri ma yaf'alullahu bi wa bikum wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya. Dalam sebuah ayat yang menceritakan tentang Rasulullah, ma'adri ma yaf'alu bi wala bikum. Saya nggak tahu apa yang akan Allah perbuat kepadaku dan Allah perbuat kepada kalian. In attabi'u, karena saya tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Par rasulu yahkumu ma yuha bihi ilaihi ma indahu ghairu dzalika. Di mana Rasul ini hanya melaksanakan hukum yang diwahyukan kepada beliau. Selain itu enggak. Jadi membiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur diri beliau. Sehingga fa'in auha bitasarrufi fihi bijazmin tasarrufa wa in muni'a imtan fa'in khuyira ikhtara tarkat tasawuf illa an yakuna naqisal ma'rifah. Sehingga orang yang ahli ma'rifat itu, atau ini dulu,
Ketika Nabi itu diberikan wahyu untuk bertasarruf dengan jazm, dengan pasti. Ya Rasulullah akan berbuat dengan sendiri. Dia gunakan tasarruf. Dia gunakan pilihan, pengaturan itu. Tapi kalau dilarang ya udah, imtana. Tapi kalau dipilih, fa in khuyira, ketika Rasulullah diberi pilihan, mau bertasarruf silahkan, mau nggak bertasarruf silahkan. Mau mengatur diri sendiri silahkan, mau meninggalkan pengaturan silahkan. Tapi kalau jawaban Rasul tetap ikhtaro tarkat tasarruf. Beliau tetap memilih untuk membiarkan tasarruf, untuk meninggalkan tasarruf. Dan makom inilah yang dicapai oleh Abu Su'ud Ibnu Sibil atau Abu Madya Al-Maghribi. Kono. Makanya beliau Abu Su'ud tadi berkata pada murid-muridnya, Innallaha a'tani tasarruf mundu khamsata asyara sanatan wa taraknahu tadarrufan. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan tasarruf. Dia menawarkan kepadaku tasarruf, silahkan, kamu bebas. Tasarruf dalam arti jadi susu, ya. Paeh, hidup. Jadi emas. Jadi emas. Ya kan? Tapi itu semenjak 15 tahun yang lalu. Wa taraknahu. Gak saya ambil. Gak saya gunakan tasarruf itu. Meskipun sudah ditawari oleh oleh Allah Ta'ala. Beliau meniru Rasulullah tadi. Fa in khuyyira ikhtara tarkat tasarruf. Ketika diberi pilihan untuk bertasarruf atau tidak, tetap yang beliau pilih adalah tidak bertasarruf. Dan hadza lisan idlalin, dan ini merupakan lisan atau ungkapan dari kemanjaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, mau tanya. Jumlah para nabi itu kan 124.000. Ya. Wajib diketahui diingkas lagi 313. Kila 315. Ya. Kemudian diangkatlah dari jumlah itu menjadi 25 para nabi para rasul. Oke, kita tidak menceritakan yang sudah bangun. Nah, jumlah nabi dari 1120. Tapi minimal kan ada yang mewakili ajaran Allah itu sampai ke kita. Iya. Jika tidak ada mereka, nah tidak ada sabab dong ajaran ini sampai ke kita. Tapi dalam artian baru aja bro, bikin baru aja. Dalam artian juga ada yang lebih dari. Di atasnya pun ada lagi juga para nabi, para rasul yang tidak disebutkan, tidak diceritakan kisah-kisah hidupnya, kisi-kisi hidupnya. Kan kayak wali kutub aja lah. Wali kutub, wali ghaus itu. Kan dari
masa ke masa, dari waktu ke waktu kan selalu Ada. ada sampai hari kiamat. Iya. Jumlahnya berapa? Kan nggak tahu. Terus masanya juga berapa tahun, berapa lama, juga nggak tahu. Wali tertinggi ini. Jadi kalah dari Tuhan. Sebelum Tuhan saya emang nggak ada. Banyak. Nah, terus ketika Tuhan saya hidup sekalipun, itu dari umur berapa? Apakah dari kecil? Wah. Sebelumnya itu kan ada Syekh Muhammad Ad-Dabbas. Itu wali Ghaus di masanya. Kau akan menjadi penggantiku. Dan engkau akan menjadi penerus. Dan engkau akan lebih sempurna dari diri. Ketika umur berapa itu? Kan masih muda. Belum. Dan masanya dari tahun berapa ke berapa kan nggak bisa di ini. Sehingga perpindahan tingkat kewalian wali Ghaus itu dari masa ke masa itu pun juga menjadi bahan pertanyaan, berapa lama, ya kan? Kemudian penggantinya siapa, ya kan? Terus siapa saja penerusnya dari masa ke masa, kan nggak? Oh, pemikiran Nugoy bermain kan? Tingkat parang biru lagi tingkat. Jadi wajar. Siapa Abu Sa'ud Ibnu Syibli ini nggak terkenal. Wajar meskipun makomnya menurut Ibnu Arabi itu lebih tinggi daripada Tuan Saja. Iya, artinya kita tidak begini, tidak ada tidak ada buruk sangka gitu kan. Karena itu baru kelas wali gitu. Kelas nabi pun gitu kan yang jumlahnya ribuan itu tidak diceritakan. Ya. Dan digoibkan oleh Allah. Ini kalau di Fususul Hikam Merdeka ya. Terus nggak detail, maksudnya nggak secara vulgar menjelaskan bahwa ini lebih hitam. Tapi kalau di kitab Al-Futuhatul Makkiyah itu dikutip secara real bahwa dia lebih tinggi. Artinya baru kita masuk kelas nyontok. Makomnya makom tanya. Jadi jangan dulu sombong bro gitu ya, baru jadi ustadz kiai, apalagi jadi kiainya. Sambung. Ini kan ngaji langit. Ini jadi kiai langit, ini netai. Jadi kiai langit. Nabi aja makom yang nggak diceritain. Ini coba kalau ngomong begini, ya kita fanatisme terhadap Tuhan saya gitu, ketika dihujat. Lu jangan dulu sombong, di atas kewalian Tuhan itu masih ada. Kan kaget bisa jadi perang itu, bisa jadi debat kusir itu. Sementara di setiap tarekat, katakanlah mulai dari Sajiliyah, kemudian Naqsabandiyah, kemudian Satoriyah, ataupun tarekat-tarekat yang lain itu mengklaim gitu ya, kan, bahwa wali tertinggi itu ya pendiri tarekat itu. Gitu. Sehingga di situ ketika masing-masing dari pengikut tarekat tidak memiliki jiwa yang baik, jiwa yang merdeka, jiwa yang merdeka, yang lepas, saya pernah mengalami itu pasti akan jadi gesekan antara satu tarekat dengan tarekat yang lain. Apalagi kan di pas para habaib ya, al-alim, al-alama, musul, segala macam itu nama para habaib itu kan. Sementara kita juga, saya jadi bingung ini. Kenapa di kalangan para habaib itu nama Tuhan saya itu seperti disamarkan? Seakan-akan mereka lebih menjas golongan-golongan mereka, ya, musul, alam segala macam gitu kan. Dia pernah mengalami kebingungan. Lalu kepada siapa kita bersandar? Ketika melihat juga manakib mereka juga luar biasa. Iya. Belum lagi juga tarekat Satoriyah pas Satori. Mereka mengatakan juga ini adalah wali yang tertinggi. Baru kejawab sekarang. Ya karena semua pemimpin tarekat tentunya ada hak sina mengalem, memuji karya dia sendiri. Masa kita kan lucu. Jadi itu kan
wajar-wajar aja tuh. Dan namanya pengikut kan, belum tentu mereka lebih tinggi dari guru. Iya, iya. Nah, ya kan? Sehingga yang bisa mengukur itu kan harusnya yang lebih tinggi dong. Si ini lebih ini dari ini. Si ini lebih tinggi dari ini, si ini lebih rendah dari ini. Artinya pada saat kita melihat perbedaan itu, udah cukup kita tersenyum, amin awatona watawakalna gitu kan. Oh iya. Inilah makom yang Allah berikan kepada hamba. Begitu luas ilmu Allah. Jadi kemerdekaan di dalam kerohanian akan terasa. Ketimbang kita fanatisme seakan-akan makom kita ataupun makom guru kita ataupun itu seperti lebih tertinggi, seakan-akan Allah dengan dirinya aja, tidak dengan yang lain, maksud saya. Ternyata kan banyak. Belum lagi yang meningkat pada kisah para nabi yang tidak disebutkan tadi, yang jumlahnya ribuan itu. Mereka tidak menceritakan dirinya dan tidak ada sejarawan yang menceritakan itu, ditenggelamkan di alam. Loh, kalau mau selipat tinggi-tinggi gitu. Juga kan enggak ibaratnya kalau tuan saya gitu. Beliau kan nggak klaim juga saya ini adalah wali tertinggi dan sampai hari kiamat itu kan enggak juga gitu, enggak juga. Gitu. Meskipun ada, ya perlu ditelusuri gitu kan, ini kutipan dari siapa. Kadang-kadang jadi pertanyaannya lebih, kalau jumlah para nabi aja 140.000, begitu banyak di dunia. Yang terhitung itu yang terhitung ya. Mungkin yang tidak terhitungnya pasti ada. Yang wajib diketahui 25. 25 itu diracik daripada 315. 315-nya aja nggak lengkap. 315-nya nggak lengkap, nggak tahu. Makom mereka bukan wali. Wali plus. Wali. Lalu kalau kita ingin ketemu sejarah di mana makomnya, nggak ada keterangan yang jelas. Timbul pertanyaan, adakah di Nusantara? Baik itu di Jawa ataupun di Kalimantan ataupun di mana, kalau berbicara Banten nih ya. Oh di situ di Pasir Angin ayah karena Nabi naon gitu. Nabi Tijan gitu. Nah ini. Itu terkait tentang ini ya. Kepasrahan diri atau ridho atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya dulu makin terasa bodoh. Makin terasa. Jadi maksud saya bukan berarti aja nggak ada apa-apa, bukan, semakin terasa. Bisa bro. Semakin terasa banget bodohnya. Coba lagi aja ke sini. Kita lanjut. Positif ya. Di annaka karena engkau. Di annaka la ta'lamul khaira fi ayyihima. Fil fakri au fil ghina fil bala'i au fil afiyah. Ya, karena kau enggak tahu mana yang terbaik antara kefakiran atau kekayaan. Antara ujian atau kesehatan. Enggak tahu. Hanya Allah ya. Hanya Allah ya. Baik, ini kan gue banget nih dalam kondisi saya kekinian nih. Ya, udah nggak usah ceritain lagi kan pokok masalahnya. Ada deh, gua udah biarkan ikhtiar Allah yang memiliki. Pasti. Karena kita juga nggak tahu mana yang terbaik buat kita itu. Biarkanlah dia berjalan, laksana berjalannya air. Biarlah dia bergelombang, laksana bergelombangnya lautan. Wah sih. Ya, terus. Tawa angka ilmal asya'i wa tafarradahu bi masalihiha wa maqasidiha. Di mana Allah Ta'ala lah yang melipat ilmu tentang segala sesuatu dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kemaslahatan dan kemaslahatan kerusakan dari asya. Sehingga para wali-walinya Allah Ta'ala itu pun hanya diberi kisi-kisi. Seperti yang terjadi pada tadi Muhammad Dambas tadi itu. Dia diberi kisi-kisi oleh Allah Ta'ala ketika si fulan melakukan perjalanan maka dia akan celaka. Ternyata si fulan ini datang ke Tuan Syekh, didoakan 70 kali yang akhirnya selamat dan dipindahkanlah itu dari alamnya ke alamnya. Ya. Walihada waradan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. La ubali ala ayyi halin tusbih.
Saya tidak peduli keadaan apa yang mendatangi saya ketika saya masuk pada pagi hari. Alama akrah atau alama uhib, atas apa yang aku benci atau yang aku suka. Yani la adri al khairu fi ayyihima, karena saya nggak tahu mana yang terbaik dalam keduanya. Qala dzalika komentar oleh Syekh. Qala dzalika ridwanullahu alaihi bi husni ridahu bi tadbirillahi wa tuma'ninati ila ikhtiyarihi wa qada'i. Hal itu diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena bagusnya keridhaan beliau atas ridhonya beliau kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tenang, tumaknina, anteng kepada pilihan Allah dan kepada takdir Allah. Ya, kutiba alaih dalam sebuah ayat, peperangan itu kutiba alaihimul qital, peperangan itu diwajibkan atas kalian, sementara wa huwa kurhul lakum, sementara peperangan itu adalah hal yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, dan semoga dan barangkali kalian itu membenci sesuatu sementara yang kalian benci adalah yang terbaik. Dan bisa jadi apa wa'asan tuhibbu syai'an, bisa jadi apa yang kalian suka itu adalah syarrul lakum wa huwa syarrul lakum, itu adalah yang kalian adalah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kalian enggak tahu. Sehingga pun alahan. Jadilah engkau pada posisi ini. Artinya yang suka yang kita suka, yang kita benci, biasa baik. Udah biasa aja, itu yang susah kok. Kun ala hadza. Gitu. Jadilah kok kondisi terkini gitu. Nah. Susah ya. Ya ada. Nah. Sabar. Nah, itu harus bisa ditanamkan. Justru itu yang kita terpengaruh oleh iklan-iklan itu. Nggak usah istri dulu. Saya aja dulu nih. Kita kan terhipnotis gitu kan. Terbawa arus gelombang itu. Tidak kun ala makanak, kun ala makanik. Tidak subut gitu kan. Dengan keberadaan Allah yang akan mengatur kita. Kita terbawa oleh kisi-kisi. Gitu. Kita terbawa oleh pengaruh itu. Kayak silat juga kan, ketika kita ditonjok, lalu kita melawan, maka terjadi sebuah perlawan, tentunya juga memakai tenaga. Tapi akan tidak ada ujungnya, tidak ada pengaruhnya pada saat kita tidak terpengaruh dengan tonjokan itu. Malah yang ada, yang menonjok akan kalah oleh kesadaran tingkat tinggi. Ya tonjok, udah deketin gitu. Tapi dibalik semua itu nuklir nanti yang terjadi, menghancurkan lawan. Nah ini kondisi seperti ini yang gak susah. Kayak saya nih, 3 hari lagi belum ada. Kan jika tidak ngaji ini bahaya memang. Kisi-kisi itulah yang menghantarkan kita kepada kemusyrikan kepada Allah. Iklan saja. Iklan tadi, saya minta tolong. Tadi nggak apa-apa. Akhirnya kita menjas. Kabar Allah tadi hiji, wah. Tuhan kan? Tuhan. Yang hancur bukan kalian. Diri sendiri. Begitu juga pada saat ada istri, ada anak, yang hancur bukan istri. Benar ya? Benar. Yang hancur bukan orang lain, diri kita sendiri. Ngapain kita terpengaruh? Pun Allah. Ila nyazulah hawa. Nah, itu hawa nafsumu itu hancur. lenyap. Batangkas karo nafsu kadang nafsumu rusak, hancur ya. Betah.
Sehingga fatakunu dzalilatan, maka nafsumu itu menjadi Ini. hina atau menjadi Lemah. tunduk banyak, tunduk. Maglubah kalah, tabiatan laka, nafsumu yang mengikuti. Ini kan sedikitnya kemarin sudah kita bahas tuh. Dimana antara jasad dengan ruh, ruh itu jasad itu yang mengikuti ruh, bukan ruh yang mengikuti. Iya. Boleh sok poho ya. Jadi jasad yang mengikuti ruh ya. Ya, ya kan? Jasad yang mengikuti ruh, bukan. Jasad yang mengikuti ruh, bukan jasad, bukan ruh ya. Sehingga sumatazulu iradatika wa amanika, hilanglah iradahmu, angan-anganmu, watak wujud aswan min qalbi, dan alam semesta keluar dari hatimu. Fala yabqa fi qalbika syai'un siwallah, tidak ada sedikit sesuatu lain. Fayamtali qalbuka bi hubbillah, sehingga hatimu penuh dengan cinta Allah. Bertasdiqu iradatika fi qalbi, dan iradahmu jujur untuk mencari Allah. Sayaridu ilaikal iradat amrik qala bihajjin mawjud dunyawiyatan, sehingga iradah datang kepada atas perintah untuk meminta kepentingan dari duniawi, sehingga di waktu ini sebenarnya tas'aluhu bidzalika, bolehkah kita meminta kepentingan dunia mumtasilan li amri atas dasar pelaksanaan wa muwafaqah, setuju terhadap Allah. In aqtata syakarta, ketika Allah Ta'ala memberimu kau bersyukur padanya, salah berkata dan kau gunakan pemberian. Wa in mana salam kata fakat alaihi azza wa jalla, ketika kau dipisah dari itu tidak berserah pada Allah, walam tatabayyar alaihi sifatnya, dan kondisi itu tidak membuatmu berubah pada Allah. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.